Sahabat UBTV, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam UBTV hari ini. Berkaitan dengan berita yang telah kami tampilkan di segmen sebelumnya, telah hadir bersama saya Bapak Made Arya Wedantara, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Bapak Riki Budi, selaku Pembina dari Paguyuban Jokororo, Duta Wisata Kabupaten Malang, serta Yolanda Vianitia Remetwa, mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya sekaligus Miss Grand International Indonesia 2015. Halo semuanya, apa kabar? Hai, baik. Terima kasih Pak Made, Mas Riki dan Yola sudah berkenan untuk hadir kembali di Studio 2 UBTV. Sehat Pak? Yola dan Mas Riki? Luar biasa. Hari ini merupakan salah satu kesempatan yang istimewa bagi saya karena bisa menghadirkan 3 orang yang sangat istimewa ini, utamanya dalam bidang pariwisata. Ya, Yolanda, sahabat UBTV mungkin tidak asing bagi Anda, merupakan salah satu host kita juga begitu Pak pada beberapa saat yang lalu. Nah, berkaitan dengan keberangkatan Yolanda ini Pak nanti menuju ke Miss Grand Internasional. Pak Made dan juga Mas Riki ini yang paling tidak mengetahui sepak terjang Yola dari awal. Ada ini Pak pesan khusus atau tanggapan terhadap keberhasilan Yola untuk mewakili Indonesia? Memang dari awal pada saat dia sebagai salah satu mantan Roro ya. Masih Roro loh Pak. Sudah Masih Roro ya. Masih Roro. Maksudnya mantan ikut finalis, kemudian kan sekarang kan masuk di pakar ya. Ya memang sudah tampak sekali bahwa Yolanda ini adalah dari tampilannya dia, dari performan, kemudian dari semua potensi yang ada di dalam Yolanda sendiri sudah kelihatan bahwa dia adalah salah satu nanti dari wakil Roro yang nanti akan bakal menjadi salah satu potensi Kabupaten Malang yang bisa ke tingkat nasional seperti itu. Dan memang mimpinya si Yolanda memang dari dulu seperti itu, dan ternyata salah satu mimpinya dia bisa terkabul gitu ya. Ya benar. Dan memang Kabupaten Malang sendiri adalah salah satu potensi mempunyai bakat-bakat dalam segi duta wisata, dan kebetulan kami juga punya pembina yang Mas Riki sendiri, sehingga semakin yakinlah kita bahwa duta wisata dari Kabupaten Malang kalau seandainya di level regional pastilah kita sangat berperan. Kemudian sekarang dengan polesan daripada pembina dan juga mungkin dari semua pembina yang ada di Kabupaten Malang bisa meningkat ke level nasional dan sekarang mungkin akan ke level internasional. Ya, ini merupakan kali pertama artinya ya Pak ya, perwakilan dari Jokororo mewakili Indonesia begitu ya betul. Pak, dalam ajang suatu kontes kecantikan begitu ya. Kalau memang untuk di level regional kita selalu ya, untuk di Raki Jatim selalu kita menjadi nominasi dan mungkin selalu juara. Kemudian untuk duta wisata nasional pun kita sudah langganan sebenarnya ya. Dan untuk tahun ini salah satu prestasi yang luar biasa diraih oleh Mbak Yolanda ini. Ya, merupakan kesempatan yang istimewa. Nah ini sebelum ke Yolanda, mungkin saya akan ke pembinanya dulu, Mas Riki ya, sebagai salah satu orang di belakang layar ya. Yolanda ini sangat berperan penting. Bagaimana Mas sebetulnya langkah atau cara-cara bagi generasi muda seperti Yolanda, mungkin tidak hanya Yolanda tapi sahabat UBTV yang sedang menyaksikan pun tentunya terinspirasi dan ingin suatu saat bisa mencapai di posisi seorang Yolanda Remetwa. Baik, memang sih untuk mencapai posisi ke tingkat yang lebih tinggi ya, kalau kita punya prestasi di tingkat lokal, mau naik ke regional ke nasional, nasional ke internasional, memang butuh pengorbanan, betul, benar. Butuh proses yang panjang juga, karena tidak jadi di BTPC tapi di tempat-tempat yang lainnya ya, mungkin di Olimpiade dan lain sebagainya. Saya menemukan Yolanda mulai dari kita berkenalan itu Yolanda masih SMA. Ya, ikut Jokororo, jadi dia belum ngerti apa-apa, tidak secantik seperti sekarang. Sekarang udah cantik berarti ya? Tidak berubah seperti sekarang. Kalau nggak cantik nggak mungkin dikirim ya? Oh iya benar. Ya, you know lah ya, kalau anak-anak SMA itu kayak gimana ya pada waktu itu ya. Jadi pada waktu masuk ke Jokororo, di Duta Wisata Kabupaten Malang, memang
saya punya suatu keyakinan si anak ini memang akan bisa berprestasi ya di tingkat yang lebih, karena Yolanda memang mempunyai suatu kemampuan yang plus dibandingkan teman-temannya pada waktu itu, yaitu fluent in English. So fluently, sangat fluent in English, itu suatu nilai plus bagi dia. Ya, meskipun dia pada waktu itu public speakingnya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi saya percaya pada suatu proses di mana dia akan bisa menguasai teknik-teknik public speaking dan lain sebagainya. Kemudian nilai plus lagi dia secara fisik ya, secara fisik memang dia tinggi. Nah itu yang akhirnya menjadi nilai poin tersendiri di kancah regional maupun di kancah nasional. Pada waktu di regional memang saya punya suatu keyakinan ya, Yolanda memang bisa menorehkan prestasi karena kehambelannya dia, karena nilai plus-plusnya yang tadi. Yang saya tidak menyangka yaitu pada waktu tingkat nasional, karena jujur saja sih Yolanda ini adalah proyek percontohan. Intinya trial and error. Trial and error. I'm so sorry. And you did. Trial and error pada waktu di tingkat nasional itu saya bilang ke Yolanda, kamu masuk ke 10 besar aja, ke 5 besar, 10 besar aja ya pada waktu ya. Itu sudah kita harus bersyukur karena tingkat nasional, karena kita di tingkat nasional itu apalagi dengan Putri Pariwisata Indonesia ya, itu kan saat itu pemilihan yang berkelas juga. Saya nggak terlalu banyak berharap, meskipun pada waktu kita memberangkatkan Yolanda lewat Pak Made gitu, dari Dinas Pariwisata itu ya benar-benar mensupport Yolanda. Tapi saya tidak mensupport begitu. Saya bilang ke Pak Made dan jajaran dinas gitu loh, support lah Yolanda, tetapi jangan berharap lebih untuk. Artinya lebih menyiapkan diri, menyiapkan hati. Bukan saya pesimis, enggak. Berdoa untuk yang terbaik, untuk yang terburuk, begitu maksudnya. Begitu dia masuk ke 5 besar itu kita kan nonton bersama-sama, kita teriak-teriak semua, saya diem aja. Salawatan seperti mimpi gitu loh. Yolanda bisa ternyata sampai ke 3 besar. Sampai ke 3 besar. Nah, itu suatu prestasi yang lumayan membanggakan ya. Apalagi Yolanda pada waktu itu juga mewakili nama Paguyuban Jokororo di Duta Wisata Kabupaten Malang ya. Terus kemudian sampai dia meraih runner up 1 ya, runner up 1 saya sangat bersyukur sekali dan saya bangga sekali. Dan terakhir saya mendapatkan kabar bahwa Yolanda akan dikirimkan ke tingkat internasional. Itu sesuatu hal yang mungkin untuk tahun-tahun berikutnya saya harus belajar manajemen ini dari Yolanda. Saya harus banyak belajar dari Yolanda karena mungkin Yolanda selangkah lebih maju daripada saya ya untuk pembelajaran manajemennya ya. Mulai dari persiapannya. Ini tadi curhat-curhatan sudah mau berurai air mata. Karena persiapan dan perjuangan ya. Perjuangan. Jadi kalau sudah di internasional itu kita tidak bisa setengah-setengah lagi. Ya, semuanya harus total. Artinya totalitas ya, karena sudah membawa nama bangsa. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada kata beauty is pain, kecantikan itu sangat sakit sekali, memang dirasakan. Ya. Ya, sudah suntik sana suntik. Itu rahasia. Itu rahasia ya. Karena perawatan dan lain sebagainya, perawatan. Apalagi kan saya juga bergerak di bidang perawatan kulit, sangat menyiksa memang. Tapi itu merupakan ya memang harga yang harus dibayar tentunya sebagai salah satu representasi untuk negara kita, untuk Indonesia. Nah, dari tadi saya belum bertanya ini, saking gayungnya berbincang gitu ya, dengan Bapak Pembina kita ini loh Pak Made yang sepertinya sangat merasa bagian dari Yolanda begitu ya, yang dari awal mengetahui titian karirnya Yolanda hingga saat ini. Jadi mau dimaklumi ya Pak kalau sangat emosional gitu. Dari anak-anak, dari merangkak ya. Iya. Nah kemudian
tadi yang seperti disampaikan Pak Made begitu ya, kemudian juga Mas Riki dalam hal ini bahwa Kabupaten Malang untuk potensi duta wisatanya paling tidak di regional bahkan di nasional pun sudah diakui melalui pemilihan Raka-Raki Jawa Timur maupun duta wisata Indonesia. Tadi Mas Riki juga melengkapi bahwa Yolanda ini trial and error sebetulnya. Nah, tapi ya berhasil. Iya, untungnya kita sangat beruntung, thanks God bahwa Yolanda merupakan salah satu proyek percontohan yang berhasil gitu kan Ibu ya. Nah, yang ingin saya ketahui Yolanda tadi disampaikan bahwa Yolanda merupakan runner up Putri Pariwisata Indonesia. Nah, tahap apa sih yang dicapai sehingga Yolanda terpilih mewakili untuk sebagai Miss Grand International Indonesia gitu? Oke, jadi Miss Grand International ini sudah tahun kedua dari yayasan saya, itu Yayasan El John Pageant, untuk taking care the license. Jadi lisensinya udah dibeli oleh El John selama 2 tahun. Nah, kenapa kok dari Putri Pariwisata yang dikirim? Itu sebetulnya dari Miss Grand-nya sendiri, dari Miss Grand International sendiri itu nggak harus pemenang Miss Grand Indonesia yang berangkat. Nah, tapi boleh dari ajang apapun yang bisa beli lisensi kita. Nggak harus pemenangnya, bisa first runner up-nya, bisa berangkat. Siapapun ya. Siapapun. Dan kalau tahun lalu itu yang berangkat dari first runner up-nya Miss Earth Indonesia. Tahun ini yang berangkat dari first runner up-nya Putri Pariwisata Indonesia. Nah, kenapa kok manajemen memilih Yolanda, bukan kenapa kok nggak milih yang Miss Earth-nya atau nomor satunya. Nah, jadi kalau di ajang Miss Grand International ini yang dilihat adalah benar kata Mas Riki tadi, kehambelan kamu, karakter kamu yang harus benar dikeluarin, aura kamu, bukan melulu karena bukan hanya fisik. Itu yang dilihat di Miss Grand, dan mungkin mereka melihat Yolanda sebagai sosok yang seperti itu, dan akhirnya dipercaya oleh manajemen, dipercaya oleh Indonesia, dipercaya oleh fans pageant seluruh Indonesia untuk maju ke Miss Grand International 2015. Wow, artinya memang ada aspek-aspek yang harus dipenuhi begitu ya untuk menjadi representatif dari Indonesia gitu. Mengenai Miss Grand International sendiri, Yolanda, tadi saya sudah berusaha menyampaikan ke sahabat UBTV bahwa ini merupakan suatu ajang kecantikan yang bukan hanya kontes kecantikan semata, namun juga memiliki pesan untuk menyebarkan kedamaian, perdamaian tepatnya di belahan bumi ini. Kalau untuk Yolanda sendiri dengan misi utamanya seperti itu, sudah terbayangkankah di sana untuk rangkaian kegiatan dan juga trik-trik yang akan digunakan paling tidak untuk mencapai target kesuksesan pada saat ajang tersebut? Jadi sekarang kita bicara dulu tentang pageant internasional. Di sini pageant internasional mungkin teman-teman udah sering dengar yang namanya Miss Universe, Miss World, dan Miss Grand International itu sama kayak mereka. Nah, yang dilihat di sana tuh pertama-tama adalah fisik. Jadi every day you just gotta do the catwalk, catwalk. Tes penilaian kebanyakan catwalk. Nah, di samping itu juga ada interview tentang pengetahuan kalian, tentang pengetahuan para kontestan mengenai perang. Sebetulnya perang tuh kenapa sih terjadi? Nah, bagaimana cara stop perang? Dan akan disuguhkan beberapa kasus isu-isu perang dan ditanyakan pendapatnya seperti apa, semacam apa. Dan strategi yang harus aku siapin mulai sekarang adalah itu tadi, belajar sebetulnya perang tuh seperti apa. Dan untungnya karena saya adalah mahasiswa HI yang everyday we learn about war, bagaimana cara stop perang itu, dan ya udah sedikit mulai overcome sih. Paling tidak ada basic informasi yang diketahui mengenai sebetulnya bagaimana dan mengapa perang itu terjadi dan bagaimana solusinya, begitu ya. Nah, Pak Made ini sebagai bagian dari tim sukses juga, bapaknya Yolanda juga, gitu ya Pak ya. Bapak. Kalau yang Bapak di seberang saya Pak, kan mengawalinya dengan kacamata pesimis begitu Pak. Pada saat di Putri Pariwisata Indonesia. Kalau Pak Made sendiri, kira-kira dengan keberangkatan Yolanda yang kurang beberapa hari ke depan ya, bagaimana Pak melihat Yolanda untuk berjuang mewakili Indonesia? Saya ketemu Yolanda sudah lama ya nggak ketemu. Kemarin waktu acara terakhir di Singasari Magnificent ya. Memang sudah tampak beda sekali, mungkin karena banyak mungkin masukan untuk Yolanda dan juga mungkin dari passion sendiri sudah semakin tampak auranya ya. Mudah-mudahan harapan kami bahwa dengan nanti berangkatnya Yolanda ke sana mewakili Indonesia, salah satu kebanggaan tersendiri bagi kami dari
dinas bahwa ada satu wakil yang dari Kabupaten Malang menjadi salah satu Miss Grand di Thailand. Ya harapan kami mudah-mudahan nanti bisa menjadi yang terbaik ya, bisa mengharumkan nama bangsa pada umumnya. Mungkin dengan doa dan juga mungkin dengan vote yang sudah tadi dijelaskan, nanti mudah-mudahan dijelaskan ke teman-teman di sekaligus nanti kita sampaikan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan vote itu bisa semakin meyakinkan dirinya Yolanda, meyakinkan bisa akan menjadi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Adakah persiapan atau informasi khusus yang diberikan oleh Dinas Pariwisata? Ini kan sekaligus merupakan kesempatan bagi Yolanda yang masih merupakan keluarga besar dari Kabupaten Malang ini Pak, untuk turut paling tidak mempromosikan pariwisata yang ada di kalau saya yakin lah Yolanda masih ingat dan mungkin masih punya banyak sekali informasi terkait dengan wisata yang ada di Kabupaten Malang. Karena bagaimana juga basicnya awal dari Kabupaten Malang atas bimbingannya pembina, saya yakin dengan memorinya masih banyak bagaimana pantai di Kabupaten Malang, bagaimana wisata-wisata yang ada di Kabupaten Malang, industrinya bagaimana, saya yakin itu salah satu bekal nanti yang akan dibawa Yolanda ke dunia internasional. Artinya percaya ya Pak bahwa promosi pariwisata akan tetap digalakan oleh Yolanda gitu. Dan Bapak akan hadir di grand final nanti ya. Harapan kita begitu. Tanggal 25 ya. Tanggal 25. Tanggal 25 ya. Mas Riki, kalau tadi dari Pak Made menyampaikan bahwa 100% percaya kepada Yolanda untuk membawa nama besar Indonesia kali ini Mas, bukan lagi Kabupaten Malang tapi Indonesia gitu. Mas Riki sebagai bagian dari pembina tim suksesnya Yolanda begitu ya Mas ya. Bagaimana melihat aspek-aspek penilaian untuk Miss Grand Internasional? Adakah pesan atau treatment khusus yang tinggal hitungan hari lagi ini loh Mas, untuk mempersiapkan Yolanda agar pelurunya 100% gitu. Saya jadi pesen sih pas ketemu tadi pagi saya pesan sama Yolanda, nikmatin aja prosesnya karena memang menuju ke tanggal 5 Oktober ini saya yakin Yolanda sangat under pressure ya, under pressure harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus berhadapan ini, berbagai macam acara, belum lagi dia harus membentuk tubuh, nge-gym, itu kan under pressure sekali, jadi saya cuma pesan ke Yolanda adalah nikmatin prosesnya ini. Jadi kalau ngerasa capek, coba ingat pada waktu diberangkatkan ke regional itu kayak gimana, diberangkatkan ke nasional itu kayak gimana perjuangannya. Cuma ingat itu aja, tahapan-tahapan kesuksesan, dinikmatin saja. Menikmati proses ya Mas ya. Artinya apapun hasilnya kita terima, yang penting melakukan yang terbaik. Kita tetap harus optimis ya. Harus tetap optimis. Sekarang optimis ya, lebih optimis ya Yola ya. Kalau ini merupakan atmosfer yang ada di Kabupaten Malang. Yolanda kan saat ini sudah milik Indonesia, bukan hanya Kabupaten Malang, tapi Indonesia. Adakah perbedaan treatment kemudian pelatihan yang diberikan dari keluarga besar yang ada di Kabupaten Malang dengan yang ada di Jakarta? Sebetulnya namanya treatment kita bilang beauty camp, biasanya orang bilangnya beauty camp dari beberapa pageant itu sama aja sebetulnya. Memang mungkin yang lebih digalakan lagi itu kalau misalnya kita masih di Kabupaten Malang, mungkin teman-teman banyak bilang ayo public speaking, ayo ini bahasa Inggrisnya ditekan lagi, public speaking harus ditekan lagi, terus knowledge A, knowledge B harus ditekan lagi. Kalau di internasional lebih kepada the way you stand, the way you have to react to the camera, nah kayak gitu-gitu itu. Lebih ke sistematika pembawaan untuk diri, entertainnya ya, untuk kebutuhan kamera, visualisasi seperti itu ya. Dan lebih sering latihan di depan kamera, lebih sering catwalk lagi kayak gitu. Baik, artinya sudah lengkap insya Allah ya Yola ya. Amin. Dan tentunya kita dari tadi masih belum mengulik mengenai mahasiswa hubungan internasional semester 5 Universitas Brawijaya gitu. Nah ini ini merupakan salah satu hal yang menggelitik untuk saya di tengah kepadatan aktivitasnya. Kemudian juga nanti pada saat karantina berapa hari Yola akan stay karantina kan 3 minggu. 3 minggu. Nah itu bagaimana Yola mengatur kegiatan, mengatur waktu dan juga berkoordinasi dengan
kampus? Oke, yang pasti nggak mungkin aku harus PP Thailand Indonesia untuk kuliah. Jadi untuk aku mungkin ntar rencananya akan ambil dispen untuk kurang lebih 3 minggu. Dan beruntung setelah ketemu Bapak Rektor mendapatkan ini ya. I got a chance. Ya. Got a chance, finally. Berapa untuk persen masa tadi? prestasi 70%. Yeay. Dan kehadirannya 70% aja udah oke, boleh ikut UAS. Sebetulnya emang agak sayang, bukan agak sayang sih. Life is a choice. Ketika kamu betul. Life is a choice. Ketika kamu udah memilih satu hal yang kamu tuju dan kamu konsentrasikan sekarang, just go for it. Fokus untuk itu. Dan memang harus ada yang dikorbankan sih pada akhirnya. Tapi aku nggak akan mengorbankan ini terlalu lama. After I got back from Thailand, I will just go back here again, kuliah lagi, having fun lagi dengan teman-teman HI, belajar lagi, stres lagi, Dan menjadi duta besar ya. Masih tetap ya. That's it. Oke, Yolanda, terima kasih. Terima kasih banyak. Good luck Thank untuk you Miss so Grand much. Internasional. Pak Made dan Mas Riki, saya mohon berkenan untuk memberikan semangat dan pesan kepada Yolanda sebelum saya mengakhiri untuk bincang dalam UBTV hari ini. Silahkan Bapak terlebih dahulu. Buat Yolanda, saya yakin kamu adalah salah satu aset daripada Indonesia. Mudah-mudahan benar-benar nanti bisa membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional. Ya, terima kasih Pak Made. Mas Riki, silahkan. Yolanda, saya bangga dengan kamu. Oh my god. Kabupaten Malang goyah begitu ya. Terima kasih Pak Made, Yolanda sekali Terima lagi, kasih Mas banyak. Riki. Thank Ya. you UBTV. Terima kasih kembali pemirsa, demikian UBTV hari ini. Saya Amalia Rizky mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UBTV, aktif dan kreatif. Ya, Pak, makasih. terima kasih. Goodbye. Thank you.